Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aropah dari kelas 1B, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi kisah tentang 4 jenis orang tua yang terdapat dalam Al-Quran. Orang tua adalah sumber tauladan pertama bagi anak-anaknya. Dari orang tualah lahir nilai, iman, dan arah hidup seorang anak. Dan menariknya, Al-Quran pun mengabadikan 4 jenis orang tua tersebut dengan kisah yang berbeda. Yang pertama itu adalah orang tua seperti Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh adalah nabi ketiga setelah Nabi Adam dan Nabi Idris. Nabi Nuh juga dianggap sebagai rasul pertama dan salah satu dari 5 rasul ulul azmi. Allah mengutus Nabi Nuh untuk mengajak kaumnya agar kembali ke jalan yang baik, beriman hanya kepada Allah, dan meninggalkan dari menyembah berhala. Nabi Nuh sangat sabar. Coba saja kita bayangkan, beliau berdakwah selama 950 tahun. Namun, hanya sedikit orang yang mau beriman. Bahkan istrinya pun sendiri termasuk orang yang menolak ajaran kebenaran itu. Selain istrinya, Nabi Nuh juga diuji dengan anaknya sendiri, yaitu Kan'an. Kan'an pun menolak ajakan dari sang ayah dan dia malah memilih jalan seperti ibunya yang kafir. Sampai pada akhirnya, ia pun tenggelam saat banjir besar. Yang kedua ada sosok orang tua seperti Fir'aun dan istrinya. Fir'aun adalah seorang raja Mesir yang memiliki sifat sombong, zalim, dan memerintah dengan tangan besi, menindas kaum Bani Israel, dan menganggap dirinya itu sebagai Tuhan. Bahkan Fir'aun juga memerintahkan untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Di samping itu, Fir'aun juga mempunyai istri yang bernama Asyah. Asyah ini adalah sosok wanita yang berhati mulia dan penuh iman. Saat bayi, Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya ke sungai Nil. Takdir Allah pun mempertemukannya dengan keluarga Fir'aun. Saat Fir'aun ingin membunuh bayi Musa, Asyah dengan penuh kasih membujuk dan ia pun berkata, "Jangan bunuh anak ini. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita." Saat itulah Nabi Musa dijadikan anak angkatnya. Meski Asyah hidup bersama Fir'aun yang sombong dan zalim, tetapi ia diam-diam beriman kepada Allah dan mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Yang ketiga ada sosok orang tua seperti Nabi Ibrahim dan istrinya. Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapaknya para nabi. Kenapa begitu? Karena sejak masih muda, Nabi Ibrahim sudah berani menentang penyembahan berhala di negerinya. Dengan penuh keyakinan, Nabi Ibrahim pun menyeru kaumnya agar menyembah hanya kepada Allah. Tetapi kaumnya marah, dan itu pun termasuk ayahnya sendiri. Sampai suatu ketika, mereka pun menyalakan api yang sangat besar untuk menghukum Nabi Ibrahim. Dan anehnya, api tersebut tidak panas sama sekali. Namun yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim hanyalah rasa dingin. Setelah peristiwa itu, Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Siti Hajar adalah sosok wanita yang solehah yang setia mendampingi dakwahnya Nabi Ibrahim. Mereka hidup lama tanpa seorang anak. Hingga atas izin Allah, Siti Sarah pun mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikah lagi.
Dan Nabi Ibrahim pun menikahi Siti Hajar. Dan dari Siti Hajarlah Nabi Ibrahim mempunyai seorang keturunan yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan bayinya Ismail ke padang yang sangat tandus. Dan tempat itu kini kita kenal sebagai kota Mekah. Di sana tidak ada air, tidak ada tumbuhan, dan tidak ada manusia. Bayangkan saja seorang ibu muda dengan anaknya yang masih bayi ditinggalkan di tengah padang pasir yang hanya sedikit air dan makanan. Tetapi Siti Hajar tidak mengeluh sama sekali. Ia hanya percaya kepada Allah dan kepada suaminya. Ketika air habis, Siti Hajar berlari ke sana kemari antara dua bukit, yaitu Sofa dan Marwah, untuk mencari pertolongan. Namun, Siti Hajar sama sekali tidak menemukan pertolongan tersebut. Karena keikhlasan dan tawakalnya, Allah pun menurunkan mukjizat air Zam-Zam yang mengalir deras di bawah telapak kaki bayi Ismail. Dan dari sanalah kehidupan di Mekah bermula. Yang keempat ada sosok orang tua seperti Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab adalah paman dari Nabi Muhammad SAW. Tapi meskipun masih keluarga, ia justru menjadi musuh utama dari dakwah Islam di masa awal kenabian. Nama asli beliau adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib dan istrinya bernama Ummu Jamil. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang berdakwah dan menyeru manusia agar menyembah kepada Allah, Abu Lahab marah besar. Kemudian ia merasa dakwah itu akan menghancurkan kedudukannya dan tradisi berhala Quraisy. Istrinya pun, yaitu Ummu Jamil, ikut membantu suaminya agar memusuhi Nabi. Ia pun sering menabur duri dan ranting di jalan yang dilalui oleh Nabi. Kemudian ia pun selalu menyebarkan fitnah di antara kaum Quraisy. Karena kebenciannya itu, ia pun dijuluki sebagai pembawa kayu bakar. Dari kisah tersebut dapat kita simpulkan yang pertama, yaitu Nabi Nuh adalah sosok orang tua dan pemimpin yang sabar, gigih, dan penuh kasih sayang. Sedangkan istrinya justru menjadi contoh orang tua yang buruk karena tidak mendukung kebenaran dan malah menentang dakwah suaminya. Di samping itu, Kan'an tumbuh tanpa mengikuti teladan ayahnya. Ia lebih memilih untuk mengikuti ibunya dan kaum yang ingkar. Ini menunjukkan bahwa keteladanan seorang ayah tidak cukup tanpa dukungan ibu. Yang kedua itu ada Fir'aun. Fir'aun menjadi sosok orang tua yang sombong dan zalim. Sedangkan Asiyah menjadi ibu teladan yang lembut, penyayang, dan penuh iman. Asiyah membuktikan bahwa peran ibu solehah bisa menumbuhkan nilai kasih, iman, dan cinta pada kebenaran, bahkan ketika suaminya sendiri tidak seiman. Yang ketiga itu ada Nabi Ibrahim dan istrinya. Nabi Ibrahim menunjukkan peran ayah yang tegas, kuat, dan penyabar. Sementara Siti Hajar menjadi ibu yang tawakal dan penuh kepercayaan kepada Allah. Dampaknya untuk Ismail yaitu ia tumbuh menjadi anak yang soleh, patuh, dan taat. Ini tercermin dari hasil didikan orang tua yang beriman dan saling mendukung dalam ketaatan. Yang keempat ada Abu Lahab dan istrinya. Pasangan ini adalah contoh orang tua yang buruk. Karena sama-sama menolak akan kebenaran dan bahkan memusuhi dakwahnya Nabi.
Anak-anak mereka pun hidup dalam kekufuran dan kesombongan.